Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema panggil nama mantan. Jangan lupa sebut juga nama ibunya. Jangan kaget jika kemudian mantan akan datang ke rumahmu. Ya. Nah, jadi itu sudah tradisi sebenarnya ya. Sejak zaman guru-guru kita ratusan tahun yang lalu, saat kita mengerjakan sebuah amalan ataupun kita berdoa agar seseorang menjadi jodoh kita, maka selain kita menyebut nama orang yang kita cintai itu ya di dalam doa kita ataupun di dalam amalan kita tadi, kita juga menyebut nama orang tuanya. Ya, sebagian amalan menyebut nama bapaknya, ya bin atau binti siapa. Sebagian amalan juga menyebut nama ibunya. Nah, jadi kenapa demikian? Kita tahu persis ya. Misal sekarang sebenarnya kita dan mantan itu masih saling mencintai, saling membutuhkan. Tapi tembok penghalang yang paling sulit untuk dilampaui adalah orang tuanya. Ya, orang tuanya yang tidak merestui mantan untuk bersama kita. Ada begitu banyak orang yang bisa menaklukkan orang yang dia cintai, tetapi dia gagal menaklukkan orang tua dari orang yang ia cintai ini. Kenapa? Ya karena memang zamannya beda kan. Kita dibesarkan di zaman lagu-lagunya Billie Eilish lagi naik daun. Sementara mereka dibesarkan misal di zaman selera musiknya The Beatles. Nah, jadi dari musiknya saja itu sudah berbeda, dan musik kan juga akan membentuk sifat dan karakter orang ya. Belum lagi film-filmnya, cara berbusana, tren makanan ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi zamannya berbeda, secara otomatis akan membuat selera juga jadi berbeda ya. Kalau kita dan mantan, misal tidak apa-apa lah memulai segala sesuatu dari nol. Setelah nikah ngekos dulu. Tapi orang tuanya tidak mau seperti itu. Orang tuanya mau pesta pernikahan yang mewah, yang megah, tamu sekurang-kurangnya 1.500 orang. Ya, kalau undangannya 1.500, cateringnya kan harus siap 3.000 lebih tuh. Padahal sewa gedung zaman sekarang, kalau yang bisa menampung kapasitas 1.000 orang ke atas, itu mungkin harga gedung sudah di atas 30 jutaan ya. Padahal uang 30 juta daripada untuk sewa gedung dipakai untuk memulai pernikahan ya. Misal daripada ngekos, yang ngontrak dulu gitu kan. Mungkin kontrakan sekarang ya di atas 15 jutaan setahun, tapi kan akan lebih nyaman, ruangnya juga lebih luas ya daripada misal kalau ngekos cuman satu kamar kan gitu. Tapi kan itulah orang tuanya. Dan mereka tidak mau segala sesuatunya dimulai dari nol. Ya. Mereka maunya, misal kita laki-laki ketika melamar mantan dulu, dia maunya sudah punya rumah. Ya, walaupun mungkin
tidak usah terlalu besar dulu ya, nanti pengembangannya pelan-pelan tidak apa-apa, tapi sudah punya rumah dulu. Nah, ini agak repot juga nih, kalau pengen menikah di usia 25 tahun, sementara misal lulus kuliah usia 24-23 tahun, ya, ngelamar kerja ke sana kemari mungkin baru bekerjanya 1 tahun, misal gajinya sebulan 7 juta rupiah ya, itu gaji nggak dimakan, nggak dipakai apa-apa, full ditabungkan, itu baru terkumpulnya setahun 84 juta. Padahal sepertinya nyari rumah harga 84 juta di mana ya? Gitu kan? Ya kalau mungkin untuk uang muka beli rumah masih bisa tuh. Tapi bagaimana dengan biaya pesta pernikahan dan seterusnya? Nah, itu orang tuanya kan. Nah, sehingga itu kenapa ketika kita berdoa, ketika kita mengerjakan sebuah amalan, guru-guru kita dulu mengajarkan untuk menyebut juga nama orang tuanya. Ya, jadi misal kalau yang paling keras menolak kehadiran kita itu adalah bapaknya, ya kita sebut nama bapaknya. Ya, misal laki-laki ini ya, yang dicintai seorang wanita, misal namanya siapa? Santi binti siapa nama bapaknya. Nah, gitu kan? Kalau seorang laki-laki ya yang dicintai ini, yang membaca doa seorang wanita, ya disebut nama bapaknya. Udin misal nama orang yang dicintai, bin siapa gitu. Nah, tujuannya itu agar jangan cuman orang yang dicintai mencintai kita, tapi langsung satu paket. Orang tuanya juga merestui, menyayangi kita seperti mereka menyayangi anak mereka sendiri. Nah, itu kenapa ketika kita berdoa, ketika kita mengerjakan sebuah amaliyah, maka jangan lupa untuk juga menyebut nama orang tuanya. Nah, ya kalau kemudian gurunya bilang sebut nama bapaknya, ya sudah disebut nama bapaknya. Kalau kata guru kita tadi sebut nama ibunya, ya kita sebut nama ibunya. Kalau kemudian guru tadi cuma bilang sebut nama orang tuanya, nah kita bisa memilih mana kira-kira yang lebih keras kepada kita. Ya, bagaimana kalau dua-duanya sama kerasnya? Kita kombinasikan. Misal 1 minggu kita mengerjakan amalan tadi dengan menyebut nama bapaknya. Seminggu ke depannya kita mengerjakan amalan tadi dengan menyebut nama ibunya. Dan terus seperti itu. Ya, sampai kita melihat ada tanda-tanda perubahan pada diri mereka. Nah, itu saya sering tuh kalau video tentang amalan atau tentang doa tuh selalu ada dan kadang-kadang banyak pertanyaan. Kalau tidak pakai menyebut nama orang tuanya enggak apa-apa kan Ustadz? Ya enggak apa-apa. Ya. Kalau enggak tahu nama orang tuanya, misal kita pakai langsung ke nenek moyang kita. Ya, kalau laki-laki bin Adam, begitu kan? Nah, kalau wanita misal binti Adam, begitu. Boleh tidak? Ya, enggak apa-apa, dicoba saja. Ya. Dan itu kemudian kenapa ada begitu banyak orang yang berdoa dan mengerjakan amalan, orang yang dia cintai mau sama dia, tapi tetap saja hambatannya adalah restu dari orang tua. Ya. Nah, padahal
seringkali kita temukan, mungkin kita juga merasakan, mendapatkan cinta dari orang yang kita cintai itu tidak sulit, bahkan mudah. Yang tersulit adalah mendapatkan restu dari orang tuanya, kan gitu. Nah, jadi kan ini kan zaman sudah sangat modern ya. Tentu seharusnya sih tidak ada kesulitan ya. Sekedar untuk mencari tahu nama orang tuanya mantan ya. Kan kita bisa googling ya. Kalau ndak ya ngelewati rumahnya mantan, kan biasanya kalau rumah itu kan ada namanya kan. Ya kalau tidak kelihatan ada nama di situ, ya kita bisa tanya-tanyalah ke tetangga atau ke ada orang sedang nongkrong di dekat rumahnya mantan. Mas, itu rumahnya Pak siapa ya, kan gitu. Nah, jadi itu kenapa kita harus menyebutkan nama orang tua. Karena misal tadi Sinta atau Santi. Santi itu nama banyak tuh, orang punya nama Santi. Ada Santi binti Bambang, ada Santi binti Udin, ada Santi binti Sulis, ada Santi binti ini, binti itu, dan seterusnya, kan banyak sekali. Ya, nah selain juga tentu kemampuan kita memvisualisasikan, ya. Jadi ketika kita mengamalkan itu, ketika kita menyebut nama orang yang kita cintai itu, ya, dan nama orang tuanya, ya dua-duanya kita visualisasikan di dalam pikiran kita, ya. Karena apa yang kita pikirkan itu adalah doa, dan kadangkala kekuatan doa dengan pikiran itu jauh lebih kuat daripada orang berdoa dengan lisannya. Ya, idza tamanna ahadukum falyaksir fa innama yas'alu rabbahu azza wa jalla. Ketika salah seorang di antara kalian berangan-angan, maka perbanyaklah, maksudnya itu perbanyak berangan-angan yang baik, berangan-angan seperti apa yang kita inginkan, atau membayangkan seperti apa yang kita inginkan. Kita bayangkan mantan datang menghubungi kita, orang tuanya datang juga merestui, dan seterusnya. Ya, karena sesungguhnya ketika dia membayangkan itu, dia sedang meminta, sedang berdoa kepada Robnya Allah Azza wa Jalla. Ya, nah jadi jangan dibalik ya. Jadi orang itu kan sering mengerjakan amalan, diajarkan oleh para guru, sebelum mengerjakan amalan kerjakan sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ya, nah ketika sholat dia malah kebayang-bayang mantan terus. Padahal ketika orang sholat dia harus khusyuk, fokus kepada bacaan sholatnya, jangan membayangkan mantan dulu. Apalagi kalau pikirannya kemana-mana, harus fokus. Ya, nah kalau sudah selesai sholat, mau berdoa ataupun mengerjakan amalan, nah ketika menyebut nama orang yang kita cintai itulah, dan orang tuanya, kita fokus dan kita visualisasikan dengan pikiran kita. Ya, insya Allah semoga mantan jadi jodoh kita. Ya, dan semoga ketika Allah kabulkan doa dan amalan kita tadi, mantan yang akan datang ke rumah kita, ya, orang tuanya pun merestui kita dan mantan, ya. Dan yang paling penting juga, kunci dari sebuah amalan itu adalah istiqomah. Ahabul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara rutin, terus-menerus, walaupun itu sedikit, ya. Jadi misal kita dapat ijazah amalan mengirimkan surat Al-Fatihah, ya, untuk
orang yang kita inginkan dia menjadi jodoh kita. Ya, berapa kali? Misal 7 kali setiap malam. Mengerjakan sholat sunat 2 rakaat terlebih dahulu. Selesai sholat sunat, kita kerjakan amalan tadi. Ya, misal dimulai dengan tawasul dulu. Ya, jika sudah selesai, baru kita kerjakan amalan tadi. Kita sebut dulu. Ya, agar fokus kita berkumpul. Kita bisa fokus ya. Kita sebut dulu ila ruhi wal jasadi. Kita sebut nama mantan tadi, misal Sinta binti Bambang. Ya. Nah, ketika kita sebut itu juga kita visualisasikan dengan pikiran kita. Ya. Setelah itu baru kita kerjakan amalan tadi. Atau kita mulai dengan bikaromah surah Al-Fatihah ila ruhi wal jasadi. Nah, baru kita baca surat Al-Fatihah tadi 7 kali. Ya. Nah, dan selalu saya ingatkan, jangan lupa menutup amalan itu baca sholawat. Ya. Karena sholawat itu energinya akan menggerakkan amalan menuju tujuannya. Kalau kita berdoa, sholawat itu energinya akan menggerakkan doa kita naik ke pintu langit. Ya. Inna du'a mauqufum bainas sama'i wal ardi la yas'adu minhu syai'un hatta tusolli ala nabika sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya doa itu mauquf, diam di antara langit dan bumi, tidak naik ke atas hingga engkau membaca sholawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.